Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita bersekutu dalam ibadah Minggu UM, United Evangelium Mission. Minggu yang menyatukan kita di gereja di 3 benua, Asia, Afrika, dan Jerman, untuk hidup dalam keutuhan sebagai tubuh dan keluarga besar Allah. Minggu ini mengingatkan kita bahwa Allah Tritunggal yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di dalamnya patut kita syukuri. Rasa syukur kita kepadanya tentunya kita menyatakan dalam upaya kita merawat, memelihara secara bertanggung jawab seluruh ciptaan yang ada demi kelangsungan hidup kita dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan semata. Oleh karena itu, kiranya melalui ibadah Minggu UM kali ini kita semakin peduli akan keadaan lingkungan di sekitar kita, akan dampak yang timbul karena eksploitasi alam yang semakin tak terkendali. Dengan demikian, melalui aksi sederhana yang kita lakukan di sekitar kita, meskipun kecil, akan sangat membantu memulihkan keadaan bumi yang telah kita tempati ini. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita membawa hidup kita di hadirat Allah yang Maha Kudus dengan hati dan pikiran yang tertuju hanya pada Kristus yang akan mengembalikan fungsi hidup kita untuk mencintai sesama dan peduli terhadap seluruh ciptaan yang ada. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sungguh bersukacita pada hari ini karena kami dapat beribadah bersama dengan seluruh anggota UM yang ada di 3 benua. Biarlah ibadah yang kami lakukan bersama di tempat kami masing-masing adalah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami dalam Kristus Yesus. Amin. Putra
ibadah ini kita takbiskan di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Pertolongan dan pengharapan kita hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Haleluya. Seluruh ciptaan yang ada, baik tanah, tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia, diciptakan Allah sebagai satu keluarga yang hidup saling ketergantungan, saling menjaga dan memberi diri untuk kelangsungan dan indahnya kehidupan. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Sungguh mulia dan hormat seperti Dia. Tiada Allah lain di jagat raya ini yang membuat manusia mulia dan terhormat seperti dirinya. Allah menginginkan agar kita memancarkan kemuliaan dan kehormatannya dalam setiap pikiran, tutur kata, dan perilaku kita setiap hari. Allah sudah memberkati manusia dan berfirman kepadanya, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Saudara-saudari kekasih Tuhan, jika Tuhan sudah menciptakan kehidupan dengan begitu baik dan sempurna, apakah yang telah kita lakukan sebagai ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Dia dalam merawat dan memelihara kehidupan serta menjaga lingkungan agar tetap baik? Ataukah kita justru ikut andil dalam mengeksploitasi alam demi kepentingan kita pribadi tanpa peduli
dengan sesama? Apakah kita sungguh-sungguh memelihara alam ini secara bertanggung jawab dengan ambil bagian dalam membersihkan lingkungan, melakukan reboisasi, menjadi orang terdepan dalam menghadang setiap gerakan atau aksi pengrusakan lingkungan? Saudara, jika kita masih egois dan tak peduli dengan ciptaan Allah di sekitar, maka marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami telah gagal dan tidak setia terhadap Engkau. Kadang kami sengaja melakukan yang Tuhan tidak kehendaki dan bahkan melupakan Engkau dalam setiap rencana kehidupan kami. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Oh Kristus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami juga telah gagal mengelola alam ciptaan-Mu ini. Kami cenderung hanya mementingkan diri kami sendiri, mengutamakan keselamatan kami sendiri, tanpa peduli akan kerusakan lingkungan yang bisa mengancam kehidupan kami. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Oh Kristus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kami juga mengaku bahwa kami sering gagal di dalam tugas pelayanan dan pekerjaan kami. Kami lupakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yaitu merawat dan mengelola alam ciptaan-Mu ini. Kami lebih banyak memakai waktu sia-sia dan tidak berguna, sehingga kami sendiri yang rugi. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Oh Kristus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, sungguh kami mengaku bahwa kami terlalu khawatir akan hidup dan masa depan kami. Kami tamak, loba, meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menguras kekayaan alam yang ada tanpa peduli akan kehidupan anak cucu kami ke depan. Kami lupakan kuasa Tuhan sebagai pencipta yang sanggup memelihara seluruh ciptaan yang ada. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Oh Kristus, kasihanilah kami.
Ajarilah kami agar tetap setia dan mengasihi Tuhan, taat akan perintah Tuhan saja. Mampukan juga kami untuk mengasihi sesama dan peduli terhadap lingkungan di sekitar kami. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan dan pergumulan hidup kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, mari kita dengar berita pengampunan dosa. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel atau Nats pada Minggu Trinitatis 4 Juni 2023 tertulis di Injil Matius pasal yang ke-11, dimulai dengan ayat 25 diakhiri dengan ayat 27. Demikian bunyinya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Dengarkan kor pensembahan PNB HKI Pandan.
sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari perantara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga pula dari yang telah mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Vokal grup kaum bapa.
angkat pujian bagi Tuhan sambil mengumpulkan persembahan yang terindah pertama dan kedua untuk Tuhan.
damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang melampaui akal pikiranmu, itulah yang ada dan berdiam dalam dirimu. Betapa kami tidak bersyukur ya Tuhan, karena Engkau menciptakan langit dan bumi dan isinya, dan juga kami manusia yang Kau ciptakan segambar dengan Tuhan. Engkau senantiasa memperhatikan, melindungi, menyelamatkan kehidupan kami. Inilah syukur kami Tuhan pada minggu ini. Terimalah pujian menjadi kemuliaan keagungan bagi-Mu. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, Minggu Trinitas yang pertama setelah Pentakosta, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 2 dan ayat 26 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Shalom. Horas. Bapak Ibu,
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena ini adalah ibadah keluarga, maka bercampur semua, mulai dari anak-anak kecil, sekolah minggu, remaja, naposo, orang tua. Kita bersama-sama di sini memuji, memuliakan Tuhan dalam ibadah Minggu Trinitas, sekaligus Minggu Web Sunday, di mana kita bersama-sama merayakan, mengingat kebersamaan dengan gereja-gereja di United Evangelism Mission. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, khotbah ini dirangkai dalam tema Allah Tritunggal, pencipta segala sesuatu. Allah Tritunggal yang sulit dipahami dan dimengerti baik orang Kristen ataupun di luar kekristenan, karena memang demikianlah eksistensi Allah yang sulit dimengerti oleh akal pikiran manusia. Allah berbuat dan bertindak di luar pemikiran dan jangkauan naluri manusia, karena Dia adalah Allah yang maha tinggi, maha kuasa. Maka wajar manusia sulit mengerti keberadaannya, walaupun sebenarnya dalam minggu ini, Minggu Trinitatis, Tuhan mau menyatakan ketritunggalannya dalam keesaan. Dalam karya penciptaannya, dalam karya penyelamatannya, dalam karya penuntunan Tuhan, perlindungannya. Disitulah cara Tuhan berbeda kehadirannya. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan itu telah dinyatakannya sampai saat ini dan juga sampai selama-lamanya. Dalam konteks penciptaan, sebenarnya Allah telah menunjukkan, memberitahukan, menyatakan kepribadiannya dalam 3 bentuk, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan 3 Allah kita, tetapi kemampuan Allah sendiri bisa berbeda, berada dimanapun dan dengan cara apapun. Dan itulah yang mau dilogikakan oleh manusia, sehingga mereka bertanya dan berkata-kata, bukankah Allah Esa? Benar, tapi Allah berbuat dan bertindak, memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya melalui Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka pada nats ini
Sebenarnya ketritunggalan itu telah berkarya, berkreasi, menciptakan. Di mana pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Yang pertama Tuhan mau katakan, pada mulanya artinya bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu, sumber permulaan, sumber kronos waktu, sumber kronologi. Jadi kalau dikatakan pada mulanya itu menunjukkan kronos waktu. Artinya Tuhan sendiri yang menciptakan waktu ini. Waktu tidak bisa diciptakan manusia. Waktu yang menetapkan, Tuhan menetapkan waktu ini. Itu artinya biar kita punya tahapan-tahapan dalam waktu itu. Kita hidup dalam waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi tidak boleh seorang pun melawan kuadrat Tuhan yang menentukan waktu ini. Waktu Tuhan kekal adanya, tetapi waktu ciptaannya terbatas. Jadi tidak ada yang kekal ciptaan itu. Kita juga manusia mempunyai waktu lahir, waktu hidup dan waktu mati. Waktu bekerja, berkarya dan waktu istirahat. Waktu memuji, memuliakan Tuhan, waktu makan, minum dan lain sebagainya. Semua itu sebenarnya itu yang mau katakan Tuhan pada mulanya. Dan pada mulanya itu sebenarnya Tuhan menciptakan berkarya. Ada kronologi, kronos dan logos dalam bahasa Yunani. Sebenarnya logos itu firman. Firman yang berkarya. Kalau kita baca dalam Yohanes 1, firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Itulah dari Trinitas itu. Jadi dalam penciptaan dia tidak telah hadir. Makanya nanti kalau kita urut penciptaan ini, maka Yesus berkata, Tuhan berkata, baiklah kita, itu jamak, baiklah kita menciptakan manusia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang memperingatkan kita bahwa kita punya waktu untuk berkarya, berkreasi, dan juga berrekreasi. Jangan seorang terus berkarya, tidak berkreasi, tidak pernah berrekreasi. Bahaya itu. Unang mazol mahon na mudah-mudahan dak ya berrekreasi. Ri dan kreasi artinya membuat hal-hal yang baru. Kita harus juga beristirahat, memuji, memuliakan Tuhan, karena kita tidak diciptakan Tuhan menjadi robot. Itulah nanti kita bicarakan lagi dalam sesi kedua penciptaan ini. Yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Jika kita pikirkan, bumi belum berbentuk dan kosong, lalu apa yang terjadi? Tetapi jangan salah, kekosongan itu diawasi, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Tuhan. Setelah itu, karena ini dipotong ayatnya, maka Tuhan mengisi kekosongan ini, menata, mengatur,
Dan sungguh luar biasa, tidak ada kesalahan Tuhan dalam penataan itu, dalam pengaturan itu, dalam tahap-tahap penciptaan itu sampai 6 hari. 6 hari ini tidak menunjukkan 24 jam, tetapi sebenarnya 6 tahapan, 6 kurun waktu. Dan sekarang ini kita katakan 6 hari karena kita hidup dalam hari ke hari di dalam 6 hari itu. Tetapi yang mau Tuhan katakan pada mulanya bahwa dia merangkai ini dalam 6 tahapan. Hari pertama, tahap pertama, hari kedua, tahap kedua, begitu caranya. Apakah ini 24 jam? Apakah ini 1 tahun? Apakah ini 100 tahun? Apakah ini 1000 tahun per tahap? Itu karena ukuran hari Tuhan tidak bisa kita hitung dengan detik, menit, dan jam. Tetapi Tuhan mau katakan begitu tahapan-tahapan penciptaan itu sungguh luar biasa dan teratur. Karena setiap Tuhan memeriksa apa yang dia lakukan, maka dia berkata adalah baik adanya. Jalanunga dengan diida dewata. Itu artinya segala pekerjaannya juga diperiksanya, ditelitinya, dicermatinya. Ada introspeksi, ada penilaian. Itulah cara orang-orang yang berkarya. Apa yang mau saya katakan dengan kekosongan ini diisi oleh Tuhan? Sampai saat ini Tuhan berkarya, bekerja, dan Tuhan hidup. Bukan waktu hanya penciptaan alam semesta ini Tuhan bekerja dari dulu, tetapi sampai saat ini Tuhan bekerja. Dalam Yohanes 5 ayat 17 dikatakan, Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, dan oleh karena itulah aku bekerja. Tuhan mampu mengisi ruang-ruang kosong ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kehidupan kita kosong, ketika keberadaan kita kosong atau nihil kita katakan, pengetahuan kita, pengertian kita, keadaan kita, situasi kita, sehingga membuat kehampaan dalam kehidupan ini, maka biarlah Tuhan mengisi hatimu, mengisi hidupmu melalui firman ini, sehingga hidupmu tidak hampa lagi, bermakna, berarti bagi sesama dan bagi Tuhan. Itu maksudnya. Bisa saja Tuhan punya tahapan-tahapan dalam hidupmu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, remaja, dengarkan. Ada tahapan yang Tuhan maksud bagimu mulai dari bayi, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Semua itu cara Tuhan mengisi hidupmu, membekalimu, sehingga hidupmu punya ilmu, hidupmu berarti, hidupmu punya berkat, sehingga juga kau menjadi saluran berkat. Itu cara Tuhan mengisi kekosongan ini. Dan jika uangmu juga tidak ada, Tuhan juga bertanggung jawab mengisi uang itu. Jangan asal-asal. Jika berasmu tidak ada, Tuhan juga bertanggung jawab mengisi berasmu. Jika perutmu kosong, Tuhan juga bertanggung jawab mengisi perutmu. Itulah yang mau saya sampaikan melalui kekosongan ketika itu, tetapi Tuhan mengisinya penuh arti, penuh makna, dan tidak ada yang salah. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam penciptaan di mana Allah menciptakan manusia
segambar dengan Allah. Ini unik. Manusia atau kita semua diciptakan Allah segambar dengannya. Apa makna kesegambaran kita dengan Tuhan? Inilah amanginang Bapak Ibu keistimewaan kita manusia. Ciptaan yang paling mulia dan diagungkan Tuhan. Yang pertama, Tuhan mau dengan kesegambaran kita, setiap tingkah laku, sikap kita, Tuhan mau bahwa kita menyatakan jati diri Allah. Dengan kesegambaran ini, kita dipilih Tuhan menjadi duta dan utusannya, menjadi hambanya dan pekerjanya, untuk menselaraskan, menyatakan kehendak Tuhan di dunia ini. Dengan kesegambaran ini Tuhan mendelegasikan kita, tugas dan wewenang kita sebagai manusia, untuk menjaga, merawat, melindungi. Memang bisa eksploitasi untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan dan kehidupan manusia. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu pada hari ke-1 sampai 5, di hari ke-6 setelah semua ada dan lengkap, maka Tuhan menjadikan manusia. Itu artinya Tuhan menyatakan bahwa manusia tidak akan terjadi kekurangan. Tuhan mau menyatakan bahwa manusia tidak akan kelaparan. Maka jika ada kelaparan perlu dipertanyakan. Jika terjadi kemiskinan perlu dipertanyakan. Apakah Tuhan yang malas atau dia yang malas? Apakah terjadi kerusuhan, peperangan, perpecahan, kehancuran bukan karena Tuhan tapi karena ciptaan? Sebenarnya Tuhan menjamin, tetapi satu hal yang mengakibatkan penderitaan manusia adalah dosa Adam dan Hawa. Kalau sebenarnya pada mulanya semua lengkap, tetapi karena dosa maka harus manusia bekerja keras. Itu artinya sebenarnya bahwa Tuhan bukan menterlantarkan, tetapi dengan kerja keras ini manusia mengerti, supaya tahu bahwa kita adalah harus taat dan tunduk kepada Tuhan, tidak sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, kesegambaran manusia dengan Allah, kita harus mewujudkan, kita harus merepresentasikan apa yang Allah maksud, Tuhan maksud dalam dunia ini. Dan itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai pusat citra ciptaan Tuhan. Tuhan menghargai manusia diciptakan itu. Tuhan menyayangi. Tuhan tidak ada diskriminasi. Tetapi yang luar biasanya dalam perjalanan kehidupan manusia, manusia mengkotak-kotakkan, membeda-bedakan, membuat sekat-sekat strata, kasta. Inilah yang membuat Tuhan murka, sehingga cara manusia mempertuhankan dirinya dan memperbudak orang lain, menghina dan memaki-maki orang lain, seakan-akan dia masuk ke sorga, orang lain tidak masuk ke sorga.
Dia orang yang beriman, orang lain menjadi kafir. Inilah cara manusia. Dan luar biasanya, terjadilah cara-cara berpikir yang radikal, memusuhi, membenci sesamanya. Tidak ada maksud Tuhan menciptakan kita untuk saling membenci. Tuhan menginginkan kita menghargai sesama manusia, titik. Tidak ada di situ dikatakan bencilah kaum Hindu, Buddha, Muslim. Tidak ada itu. Mencintai, menghargai perbedaan. Karena kita diciptakan Tuhan berbeda adanya. Ingat itu. Tuhan tidak ingin persamaan. Ya. Karena orang-orang yang selalu membuat persamaan itu orang bodoh. Dan itu adalah orang yang keliru. Dan itu adalah orang-orang yang sepertinya mau sama dengan Tuhan. Tuhan menyukai orang yang mencintai perbedaan. Orang yang menghargai perbedaan. Biarpun kulit putih, kulit hitam, keriting, lurus, kurus, gemuk, kaya, raya, miskin, papa, bodoh, pintar, kuat, lemah, semuanya. Itu tujuan Tuhan untuk bersosialisasi, hidup dalam konteks sosial. Tuhan tidak suka manusia ini menyendiri, termarginalkan. Ya, Tuhan suka, tujuannya untuk bersekutu. Jadi Tuhan menghargai heterogen. Tuhan menghargai perbedaan. Ingat itu. Jika engkau cantik, ganteng, hebat dan lain sebagainya, bukan berarti Allah tidak mencintai orang jelek dan memperhatikan mereka. Itu sama di hadapan Tuhan. Persoalannya bagaimana kita menafsirkan, mengerti, mengetahui betapa kasih Tuhan semua sama kita sama. Jadi jangan memprovokasi orang. Jangan mempolitis identitasmu. Seakan-akan identitasmu lebih berguna, berhebat dan lain sebagainya. Itu yang mau Tuhan katakan dalam firman ini. Sehingga persekutuan itu diciptakannya laki-laki dan perempuan, itu perbedaan. Bisa saja memang adaptasinya berbeda-beda, orang Batak, Karo, Nias dan sebagainya, Negro, orang Jerman, orang Eropa dan sebagainya, berbeda dalam struktur wajah atau tubuhnya, tetapi itu sama semuanya di hadapan Tuhan. Semua ini harus dipanggil untuk mewujudkan tujuan Tuhan dalam dunia ini. Apa itu? Pemeliharaan lingkungan, pemeliharaan perdamaian, pemeliharaan dalam rekonsiliasi, keutuhan ciptaan. Tuhan tidak suka melihat orang-orang yang selalu berkelahi, berantem, saling membenci, memaki, menista. Tuhan suka dan Tuhan mau kita ciptanya ini menjadi orang-orang yang saling pemurah, memaafkan, mengerti, berjalan bersama, mewujudkan kemuliaan Tuhan. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, itu sungguh luar biasa karya Tuhan. Coba bayangkan bagaimana sebenarnya mulanya Adam diciptakan Tuhan dari debu tanah. Saya bukan ilmu kedokteran, nggak tahu saya bagaimana ini anatomi tubuh kita, urat kita berapa ribu. Ya,
bentuk tubuh kita ini, rambut kita dan sebagainya, sangat sulit dimengerti oleh pikiran manusia. Tapi inilah kemahakuasaan Tuhan, mampu menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu artinya Tuhan memberkati agar beranak cucu, ya. Songon minggu tersedion, minggu keluarga, ada bapak, ibu, anak-anak kita. Maka keluarga ini dipanggil Tuhan untuk hidup, maju, untuk hidup sejahtera, untuk hidup berkembang, ya, punya visi dan misi ke depan. Seorang keluarga harus mempunyai visi. Sebagaimana khotbah saya di dalam setiap pertanyaan amanginan. Jadi ubagidon non pertanyaan ni di daerah 5 Pantai Barat wilayah Tun. Siapa dano ku bereng gudang guama ada yang roh pertanyaan ini udah kami. Saya telah menyadarkan semua bahwa Tuhan menciptakan Bapa itu sebagai malim. Apa itu malim? Imam. Seorang imam mampu membawakan anggota keluarganya kepada Tuhan, itulah malim, itulah imam. Membawa persembahannya, membawa pujiannya, membawa kemuliaan Tuhan dalam keluarga itu. Jadi seorang bapak yang tidak cakap berdoa dipertanyakan kebapaannya. Bapak yang tidak mengayomi keluarga dan anak-anaknya di dalam iman, dia bukan imam. Karena ada yang selalu masih berbeda-beda bertanya. Kalau ada pertanyaan di rumah, homa, roh natai homa, roh sudah ngabipi 1 jam, terus homa. Kadangkala dongkol kita. Udah dia tua, anaknya udah besar-besar, berdua saja tidak mampu di dalam kelahiran ramah, dipertanyakan keimamannya. Nanti lihat itu dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kau bapak-bapak diangkat menjadi imam. Yang kedua, bapak diangkat menjadi raja. Secara Alkitab dan secara penciptaan kita menganut patriarkalistik. Jadi bapak itu adalah seorang raja. Seorang raja mampu mengayomi, melindungi keluarganya dari serangan apapun, dari musuh, dari cengkraman orang lain dan lain sebagainya. Raja bertanggung jawab menganggarkan anggaran rumah tangganya supaya sejahtera seperti negara-negara ini, presiden. Raja berhak mengangkat menteri-menterinya. Seorang raja yang hebat, dia juga harus membuat suatu kondisi demokrasi dalam keluarga itu, saling menghargai. Maka ido halak batak, natutuan kita halak batak nama loa madok. Raja ni gula-gula, adong raja ni gula-gula. Aduh siamu, jarang raja gula-gula. Kalau raja gula-gula memang dia mampu mengayomi borunya, luar biasa itu. Raja dongatu, raja ni boru, boru beraja loh. Raja ni ale-ale, raja dong asahuta. Aku mau tahu, sudah raja dah tua-tua. Hebat orang Batak mengangkat harkat martabat kita sebagai raja. Tetapi kalau sebagai raja, jangan jadikan dirimu sebagai budak. Kan itu banyak bapak-bapak yang tidak membuat dirinya sebagai raja. Nunggu dia ada anu kade-kade, itu makatain biar raja hamai. Raja itu punya sikap. Tengok Jokowi itu punya sikap. Biar dicaci maki, dihina dan lain sebagainya, dia kuat di situ karena memang mental kerajaannya kuat. Om bapak-bapak cengeng, kan lucu, cengeng.
Merdia matai. Kemudian kata maku inna Raja Hamai. Kan lucu. Susah sedikit dalam bekerja, susah dalam pekerjaan, mundur. Bahasa mundur hamang, anak tahu dan enak. Lawan dari beca, kalau ada masalah mundur. Lawan mundur. Terus sudah berganti-ganti region Raja Paduha Mai. Raja itu baca nanti siapa, bagaimana seorang raja. Dan Allah juga kita katakan Raja Mesias Yesus Kristus. Luar biasa itu. Dia mampu melindungi, menyelamatkan manusia dengan darahnya dan nyawanya. Itulah seorang raja. 3, seorang bapak itu adalah Nabi. Nabi mempunyai penglihatan ke depan. Inokong may panatapot tujolo. Memang molo di dalam nuayon, visi misinya jelas. Jadi anong ni suku nama, ay sungguh dia manok keluarga mo 20 tahun nenek ro. Ada kan binota mau, kan terus dia. Anak ko bisa foto sungguh ujungnya dapat sekolah di mana? Karena dia tidak punya visi. Seorang yang baru bapak-bapak akal pukta dan solo dan masih sekolah nggak ngerti apa-apa. Isuku nama tay. Hoa mangan no baru keluarga mo. Nunga hutanya kurang aku sianu masih sekolah do mangaranto do jalan kantor mana do. Itu visinya. Alami ini au maguda do mai terus lalu mempersiapkan kurang aku. Itu misinya ulunna. Terus do manguda sebuah sekolah nak aku. Itu misinya. Asal terjadi visi itu. Jadi sekarang ditanya aja visinya, bukan calon nion. Mandela sendiri. Kamu. Makanya orang Batak dulu anak kokido hamorau dia. Luar biasa itu asetnya. Dan itu yang Tuhan mau katakan dalam penciptaan ini. Tuhan tidak mau menciptakan manusia menjadi generasi-generasi yang menghancurkan, generasi-generasi kehancuran, generasi-generasi yang bernarkoba. Untuk apa kau hidup kayak orang gila narkoba? Kau di jalan sana. Ini banyak kali stres orang tua gara-gara anak. Ya kan? Ngelem. Saya ditanya kenapa itu? Narkoba. Betapa hancurnya hidupmu. Kau diciptakan Tuhan sempurna, tapi kau merusaki hidupmu dengan pengaruh-pengaruh dunia ini. Misimu gak jelas. Kan begitu. Jadi generasi bapak-bapak yang dipandan ini anggota jemaat HKI punya visi dan misi yang jelas. Memang penderitaan, susah, keringat kita terus dan untuk mewujudkan cita-cita keluarga itu. Ini menurut Bapak sebagai imam, raja dan nabi. Bukan merendahkan ibu. Ibu juga sebagai bendahara yang baik, bendahara yang jujur, sebagai manajer, ya kan? Banerokon parsodupolon, banerokon ahado parmijewu yang menguasai rumah itu lebih hebat dari raja. Dia jago dalam kainai. Tuhan tidak membedakan perempuan dan wanita, tetapi dalam cara-cara bekerjanya Tuhan memuliakan mereka karena seorang ibu adalah penolong suami. Saya mau tanya, siapa yang kuat, lebih kuat, penolong atau yang ditolong? Terbangga udah kainaon. Maka anak kahamata kita 4 tahun bangga bayi taruh penolong. Memang ang orang ditolong kita hancur dong. Wala saya gosok baju, nagaritik sudi. Kanino na? Wala saya lopay dan, mamargepori malay-malay sudi. Memang itulah tanggung jawab ibu yang sungguh luar biasa. Apa gudakku? Baiklah, kuahiri. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau katakan dalam Roma 8:28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala bentuk untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dikasihi Tuhan. Mengula dulu bata, kerejo dulu bata sa sejerion.
Sasadaryo, doho tu ari nanay roh. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Luar biasa untuk kemaslahatan kita semua. Tuhan menciptakan kita begitu sempurna supaya kita mau menjadi orang-orang yang diutus Tuhan membuat karya penyelamatan. Diutus Tuhan menjadi orang-orang yang berkarya, berkreativitas. Ada yang berkaca kan nanti sahalak insinyur, dia merancang menggambar suatu bangunan. Semua orang bertanya, bangunan adon, belgamon, rudumon, otusan atuson. Ketika dibangun juga orang tidak mengerti, memprotes, ya kan? Banyak kali komentarnya, apa dan lain sebagainya, lama kali dan lain sebagainya. Tetapi ketika selesai, semua takjub berkata, tunggu itu mereka, wah engineering. Kan sulit itu. Mau lo mengatusi. Tetapi ketika mereka masuk dalam gelung itu, mereka menikmati, mereka takjub dengan keindahan itu. Itulah karyanya. Itulah creation. Oke, kalau orang bisa membuat gedung, kalau orang bisa menerbangkan pesawat. Dulu pernah saya baca tulisan Alvin Toffler, Future Song. Tidak ada yang membayangkan manusia bisa terbang, ya kan? Tidak ada yang membayangkan manusia bisa berlari dan berjalan 100 km per jam. Siapa yang bisa membayangkan? Tetapi ditemukanlah Zeppelin. Si Zeppelin menemukan itu. Boy dah muhabang noy. Boy dah muhabang. Basrang boy. 100 salah rak habak sendiri. 200 salah rak habak sendiri. Nggak boleh habang noy jolma nunga. Tu Arab tu Amerika mar pesawat. Itu dulu telah dituliskan Alvin Toffler. Boy hamar lojong 100 km per jam mar mobil sendiri. Bisa jalan. Luar biasa kecepatan pengetahuan ini. Dan Tuhan juga memang, saya katakan bangga dengan itu, supaya mempercepat akses ekonomi, mempercepat akses kita, mempercepat hubungan kita dan sebagainya. Apalagi orang-orang Israel menemukan handphone ini, bisa berbicara berjauhan dan lain sebagainya. Walaupun semua itu adalah sudah diciptakan Tuhan, dan Tuhan yang pertama berkomunikasi berjauhan dengan manusia dengan keadaan yang transenden. Dia berbicara dengan kita, sehingga sampai saat ini juga Tuhan bersama dengan kita melalui Yesus yang imanen dan menyatakan dengan Roh Kudus. Untuk mengakhiri khotbahnya mengenang nausin pulau Cono. Ini sudah pernah saya khotbahkan dan ini saya tonton di media. Sarupa do kita di topa di Batakama. Kita semua sama diciptakan oleh Tuhan, sama diberikan berkat oleh Tuhan, sama diberikan tanggung jawab dan wewenang kepada Tuhan. Jangan ada iri seorang pun di sini bagi orang yang agak kaya. Jangan ada seorang pun yang iri kalau jabatannya tinggi. Persoalan kreativitasnya itu, persoalan dirinya bagaimana mencapai itu. Di sini perbedaannya. Jangan iri kepada orang-orang baik. Jangan iri kepada orang-orang yang memberikan. Ya, jadikanlah dirimu juga seperti itu. Di Israel ada dua danau yang berbeda sekali. Walaupun air yang sama masuk ke dalam danau itu. Danau Galilea dan Danau Mati. Danau sebenarnya ada dokun laut. Karena apa? Karena keasinannya. Danau yang dua ini sama-sama menerima air yang sama dari Jordan. Tetapi ketika air dari Jordan masuk ke Danau Galilea, Danau Galilea mampu berkreasi. Ya. Danau Galilea berkreasi. Dia mengalirkan air dari Jordan ke berbagai daerah di Israel, sehingga orang-orang yang dihilir bisa hidup, bisa mencuci, bisa minum dan lain sebagainya. Sehingga air di Danau Galilea selalu bersih, selalu
segar, karena dia terus setiap hari menerima air yang baru. Tetapi danau mati, dia menerima air dari Jordan, dia tidak mengalirkannya, dia membungkusnya dalam dirinya, sehingga bau airnya, asinnya 10 kali lipat dari air di Pandan ini. Tidak ada kehidupan apapun, ikan tidak ada, perahu pun tidak ada di situ. Semuanya hampa dan kosong. Karena apa? Karena dirinya hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi Danau Galilea, sampai sekarang orang raga di sana berwisata, mandi-mandi. Banyak yang mencari ikan dan orang-orang kaya oleh karena laut itu. Banyak gunanya, banyak fungsinya untuk semua orang. Sehingga Danau Galilea itu danau yang luar biasa, memberikan, menyerukan berkat bagi orang. Tetapi laut mati hanya untuk dirinya. Dia gale-gale lemas sesongonima dan berhargai mana dan berarti moloroi mana jenok tu zolma gawe asom zolma acini ini mana, ya. Artinya roh tu zolma aturan sonang gawe susah, roh tu zolma aturan dame gawe berbeda ala sebuah beda dari mana. Adakah manusia seperti ini? Aku mau bertanya, isai maiso songon Danau Galilea, tunjuk tangan. Ayo. Siapa di antara kita menjadi laut mati? Mekel sudah, Bapak Ibu, tidak sedikit dari orang kita, orang Kristen yang sudah mendengarkan firman, mengerti, mengikuti Yesus lama, tapi tidak mengerti sebenarnya apa makna dia diciptakan Tuhan. Saya sudah berulang-ulang katakan, kau diciptakan Tuhan untuk menyalurkan, untuk membagikan, untuk merepresentasikan, menerangkan makna dan tujuanmu sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan mau berbagi berkat dari Tuhan. Ada si gotil monis, inang ada si gotil monis. Sudah bang Lucy, ada orang ini nggak tahu si gotil monis. Apa? Si holik mangging dan bototongi. Pelitnya luar biasa. Makanya gudang jolma mangomo tu puro-puro na matobu, ya kan? Dia hanya memikirkan dirinya, dia hanya memikirkan dirinya, semua untuk dirinya dan lain sebagainya. Ini adalah persoalan. Maka dia akan persoalan di gereja, persoalan di punguan, persoalan di luar, di adat, persoalan di keluarga. Lah adong marsai keluarganya datung na ulo urbannya. Kan begitu. Saya di Batam 13 tahun. Lalu meradak orang Batam selalu pulang kalau ada adat. Jadi adong dua karakter on. Adong babiak kaina dipinjami barang idonganna. Da pinjam berlianmu, pinjam masmu, pinjam lapamu. Mau kemana kau da? Mau berpesta di kampung. Marpes sama di kampung, ibai-ibai motor toron, agak cicing mas do takalan nasing golang, alamat si matuana. Kan itu. Roh kabang ado hanggina, mulai hati matuan, akakok kami baju, ngahibatan nonon, bakti penanggulangan lumayan dosa non. Ketika mulai berbicara tentang pengeluaran, ibu kaya sudah golangon, mago sudah tangis. Oh kesenangan itu tadi utang go indah musik. Coba bayangkan, orang tuanya mati, mau tega tidak ada apa-apa dari dia, hanya untuk memikirkan dirinya sendiri. Luar biasa. Bukan seperti itu yang mau Tuhan katakan bagi kita. Jadi biarlah hidupmu menjadi orang yang diberkati dan kau menjadi saluran berkat, supaya setiap hari berkatmu baru dan Tuhan akan mendatangkan berkat baru bagimu. Seperti kita bernapas ini, Tuhan tidak membuat napasmu yang lama itu kau hirup. Adong? Molongan nomor teori
bukus majo do plastik cokro putih unang adong napas nasi marnapas mau saya mau terus, saya tidak mau yang baru Tuhan. Napas sombong berguna terus dak saja liling mati mau karena kau melawan kodrat Allah. Oleh karena itu jangan khawatir, jangan gentar Bapak Ibu. Terima kasih atas ibadah ini. Rajinlah kita beribadah. Akhir kata dari saya mengatakan bahwa hal yang terbaik untuk merespon kebaikan anugerah Tuhan, bagaimana menciptakan kita dan memberkati menyelamatkan kita, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Inilah cara kita bersyukur. Madok mulia mau Tuhan. Ini paradis di akan dari pokling. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Terimalah pujian dan doa kami Tuhan sebagai ucapan terima kasih dan syukur kami atas penciptaan kreativitas yang selalu terus menerus dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan berkat-berkat yang baru dan Tuhan menjamin kehidupan yang baru dalam kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan akan berkreasi dalam pekerjaan, dalam peribadatan yang berkreasi bagi Tuhan. Biarlah semua jemaat-Mu sebagai ucapan syukurnya bisa dia menyumbangkan lagu, kor, vokal group, doa, dan juga hal-hal lain yang membangun gereja-Mu. Itulah bukti nyata dia juga berkreasi, bekerja berbuat untuk Tuhan. Berkati semua keluarga Tuhan, sebagai bapak, ibu, anak-anaknya, keluarga yang belum memiliki anak. Mereka senantiasa menjerit dan berdoa bagi-Mu Tuhan. Biarlah minggu ini Tuhan punya kuasa. Engkau berkati mereka, agar mereka juga menerima berkat yang sama dengan orang lain. Jika ada penyakit dalam tubuhnya, Engkau sucikan itu. Jika dosa dan pelanggaran Engkau hapuskan Tuhan, agar mereka dapat menerima berkat-Mu. Terima kasih saya sampaikan para hamba-Mu penatua ini ke tangan Tuhan. Engkau melindungi dan memberkati mereka. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
hanya organ. Ayat 3. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyusun kembalinya. Ku diikuti anugerah, aku bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Kita nyanyikan ayat 1, maka kita berdiri. Ku berbahagia yang diteguh sabari kepunyaku. Aku warisnya, ku ditebus jiwa hambamu Roh Kudus. Aku menyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Marilah kita sampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah pintu hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah kita telah memberi dirinya menjadi penolong bagi kita, supaya seluruh manusia, bahkan ia meninggalkan tahtanya demi keselamatan umat manusia. Jemaat kekasih Tuhan, hendaklah kamu sehati sepikir
dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kami di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan Tuhanlah yang kerajaan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu.